tahu Bapak namanya siapa? Panji dok. Oke, baik Bapak Panji. Bapak Panji sudah usia berapa sekarang? Tahun ini 50 tahun dok. Oke, 50 tahun. Alamat di mana Pak? Di Todopuli dok. Oke, Todopuli ya. Kalau boleh tahu Bapak Panji sehari-hari bekerja sebagai apa? Saya sebagai PNS dok. Oke, baik PNS ya. Jadi kalau boleh tahu Bapak Panji keluhan apa yang bisa saya bantu? Oh iya, keluhan utamanya itu ada nyeri pada panggul dok. Nyeri pada panggul? Iya betul. Itu sudah berapa lama Pak? Itu kurang lebih udah semingguan dok. Sudah 1 minggu yang lalu iya. ya? Oke. Oh iya, dan keluhan lainnya itu juga agak rasa kaku gitu dok. Kalau misalnya saya gerakan dikit, sulit untuk berjalan, dan juga saya udah demam 2 hari. Oke, sudah demam 2 hari Iya ya? betul. Itu aja Pak keluhan lainnya? Betul dok. Oke, ada riwayat obat sebelumnya? Sebelumnya belum pernah mengonsumsi obat sih dok. Oh, berarti tidak ada obat ya Pak? Iya betul. Oke. Baik Pak, dari selanjutnya ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Dan nanti Bapak cukup mengikuti beberapa instruksi dari saya, dan pemeriksaan fisik ini butuh waktu yang cukup lama. Apakah Bapak sudah mengerti dan bersedia? Oke, siap dok. Oke, baik. Jadi Bapak menunggu sebentar dulu, saya melakukan cuci tangan dulu ya Pak. Baik, selanjutnya melakukan pemeriksaan pada hip atau pinggangnya Bapak. Yang pertama kita menginspeksi dulu, selalu membandingkan kanan dan kiri pinggang, lalu menilai apakah pasien tadi datang menggunakan alat bantu atau tidak. Lalu kita menilai perubahan warna kulitnya, apakah ada kemerahan, lalu menilai udem, apakah ada pembekakan, dan menilai tanda-tanda deformitas. Tanda deformitasnya pada hip itu menilai dislokasi anterior posteriornya, lalu apakah ada fraktur femoral, dan lalu kita menilai ada kontraktur pada femoralnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada daerah pinggangnya Bapak. Mungkin Bapak bisa berbaring dulu di bed rest. Oke dok. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada daerah hip atau pinggulnya Bapak ini. Pak, kalau misalnya ada nyeri atau rasa sakit, Bapak bilang ya. Oke dok. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Oke, ada sakit ya Pak? Iya, ada nyeri dok. Oke. Selanjutnya kita melakukan fleksi pada hipnya. Fleksi. Bapak permisi ya. Iya dok. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada jaringan otot. Yang pertama kita mempalpasi daerah anterior. Pak, kalau misalnya ada sakit atau nyeri, Bapak bilang ya. Permisi Pak. Ada sakit Pak? Enggak ada dok. Lalu ke daerah arah lateral. Misalnya ada sakit Pak? Tidak ada dok. Lalu ke posterior. Permisi ya Pak. Tidak. Bisa melakukan sedikit ya. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Selalu membandingkan kanan dan kiri. Pertama melakukan palpasi jaringan otot pada anterior, medial, permisi ya Pak. Lateral. Mungkin bisa ditopang sedikit Pak, permisi, dan posterior. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Oke. Selanjutnya kita melakukan neurovaskularnya. Nah, neurovaskularnya, Bapak mungkin kalau misal tidak merasakan sesuatu bisa bilang ya Pak. Permisi Pak. Tidak. Ada apa dok? Ya. Bisa ditutup sedikit Pak, permisi ya. Ada Pak? Ada. Permisi. Ada?
Ada dok. Baik. Baik Pak, mungkin Bapak bisa berdiri dulu. Oke. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan LM. Nah, nanti Bapak cukup mengikuti instruksi dari saya. Bapak mungkin bisa melakukan fleksi kayak begini. Gitu. Oke, fleksi. Lalu ekstensi ke belakang Pak, begini kakinya. Bisa ya Pak? Ya. Lalu abduksi menjauh Pak. Dan aduksi ke samping. Bisa ya Pak? Ya, bisa. Dan melakukan rotasi internalnya mungkin bisa begini Pak. Eksternal begini. Bisa ya Pak? Bisa dok. Mungkin selanjutnya di kaki kirinya fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi internal ini Pak. Rotasi eksternal. Baik Pak, mungkin Bapak bisa berbaring lagi ke tempat tidur. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan khusus yang dimana disebut pemeriksaan Thomasin. Nah, Thomasin ini saya melakukan permisi ya Pak. Ya. Oke. Selalu membandingkan kanan dan kiri. Oke. Lalu selanjutnya pemeriksaan khusus pada leg length, yaitu dimana kita mengukur pada umbilikus sampai ke meriusnya, lalu dari sias sampai ke ankle-nya. Selalu membandingkan kanan dan kiri. Lalu selanjutnya pemeriksaan pada Trendelenburg. Baik Pak, Bapak bisa berdiri dulu. Berdiri di tempat tidur. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Trendelenburg itu di mana Bapak melakukan cara berjalan ya 2 meter dari bolak-balik. Mungkin Bapak bisa. Oke, balik lagi Pak. Oke, semua tampak normal ya Pak. Ya dok. Kalau baik Bapak, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kening atau lututnya Bapak. Yang pertama kita menginspeksi. Yang pertama itu kita menilai tanda-tanda apakah ada kelainan simetris atau tidak pada lutut kanan kirinya Bapak. Lalu kita menilai apakah tanda-tanda kemerahan, apakah ada kemerahan, ekimosis dan yang lain. Lalu kita menilai tanda-tanda apakah adanya pembekakan atau udem pada lutut kanan kirinya Bapak. Lalu kita menilai tanda-tanda deformitasnya, tanda-tanda deformitas seperti valgus dan parusnya. Lalu selanjutnya kita melakukan palpasi. Mungkin Bapak bisa naik ke bed rest lagi. Yang pertama kita mempalpasi pada daerah lutut kanan dan kirinya, mempalpasi suhu, apakah ada demam atau tidak. Lalu kita menilai tanda-tanda pada patelanya. Kita melakukan penekanan ringan. Maaf ya Pak. Tidak. Kalau ada sakit Bapak bilang ya, dari anterior ke posterior. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Selalu membandingkan kanan dan kiri. Permisi ya Pak. Ya dok. Lalu kita menilai balotemen pada patelanya. Kalau ada sakit bilang ya Pak. Ada Pak? Tidak ada. Ada Pak? Tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada fleksi menetapnya. Permisi Pak. Ya dok. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada upper Hansen sign-nya. Permisi ya Pak. Kalau misalnya ada Bapak sakit bilang ya. Ya dok. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Permisi ya Pak. Selalu membandingkan kanan dan kirinya. Lalu kita menilai pada patella green. Permisi ya Pak. Kan fleksi ke bawah.
Selalu membandingkan kanan dan kiri. Kalau sakit bilang ya Pak, permisi Pak. Selanjutnya kita menilai pada meniskinya. Permisi ya Pak, saya angkat kakinya, melakukan penekanan pada lutut. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Silakan membandingkan kanan dan kiri. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Baik Pak, Bapak mungkin bisa berdiri dulu. Oh. Bapak berdiri ya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ROM. Nah nanti Bapak cukup mengikuti instruksi dari saya. Oke, siap dok. Pertama kita melakukan fleksi, mengangkat kaki. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Lalu ekstensi ke belakang, abduksi, aduksi ke dalam. Lalu kita mengangkat rotasi internalnya ke luar, rotasi eksternal, lalu rotasi internal. Lakukan dengan gerakan yang sama. Jadi selalu membandingkan kanan dan kiri, fleksi, ekstensi, lalu abduksi, aduksi ke dalam, lalu rotasi internal, rotasi eksternal Pak. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak ada dok. Oke, jadi pemeriksaan tampak normal ya Pak. Oke. Baik Bapak mungkin bisa kembali berbaring lagi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ligamentum kolateralnya. Bapak permisi ya. Tidak dok. Saya angkat. Buka. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Selalu membandingkan kanan dan kiri. Permisi ya Pak. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Lalu selanjutnya kita melakukan tes drawer. Permisi ya Pak, saya angkat situnya. Dok. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Selalu membandingkan kanan dan kiri. Permisi Pak. Ada sakit? Tidak ada. Berarti dari pemeriksaan ini semua tampak normal ya Pak. Oke dok. Selanjutnya melakukan pemeriksaan khusus. Yang pertama pemeriksaan mercury. Permisi ya Pak. Iya, Kalau misalnya ada sakit Bapak bilang ya. Selalu membandingkan kanan dan kiri. Oke dok. Baik Bapak, tidak tampak normal. Bapak mungkin bisa tengkurap lagi. Oh. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes head play. Baik. Bapak kalau ada sakit bilang ya. Oke, Permisi Dok. Pak. Oke. Selalu membandingkan kanan dan kiri. Permisi ya Pak. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Oke. Tidak ada ya. Baik Bapak mungkin bisa kembali berbaring lagi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tes Steinman. Baik Pak, mungkin diangkat sedikit ke arah dorsal fleksi. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Ya. Angkat sedikit Pak. Permisi Pak. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Ada ya? Baik, Bapak mungkin bisa berdiri. Jadi selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ankle ya Pak untuk pergelangan kakinya Bapak. Nah yang pertama kita menginspeksi dulu apakah simetris kanan atau tidak, apakah jari-jari sudah lengkap atau tidak. Lalu kita menilai tanda-tanda apakah ada kemerahan, ekinosis dan lain. Lalu kita menilai pergelangan kakinya Bapak, menilai apakah ada tanda-tanda deformitas, apakah ada tanda-tanda udang atau pembekakan dan lain-lain.
Selanjutnya kita melakukan palpasi. Bapak mungkin bisa duduk dulu di sini. Duduk saja Pak. Oh, duduk ya. Ya. Lalu kita melakukan palpasi. Kita melakukan palpasi pada kedua telapak kaki Bapak untuk mengetahui suhunya. Pak permisi ya. Mempalpasi suhu pada telapak kaki, selalu membandingkan kanan dan kiri. Permisi ya Pak. Iya dok. Lalu kita melakukan penekanan ringan pada pergelangan kakinya Bapak. Kalau misalnya ada rasa sakit atau nyeri Bapak mungkin bisa bilang ya. Oke. Permisi Pak. Ada sakit Pak? Tidak ada dok. Oke, baik. Selanjutnya, pegangan kaki kiri, selalu membandingkan kanan dan kiri. Apa ada sakit Pak? Tidak ada dok. Permisi ya. Beda ya. Baik. Lalu kita melakukan pemeriksaan ROM. ROM di mana Bapak bisa melakukan pergerakan dorsofleksi yang melakukan kaki ke dalam Pak. Oke. Yang pertama kita lakukan dorsofleksi ke atas, lalu ekstensi ke bawah, dorsofleksi ke atas, ke bawah, lalu melakukan inversi ke dalam Pak, lalu eversi keluar. Baik, pemeriksaan terlihat tampak normal ya Pak. Baik, Bapak bisa kembali lagi ke tempat. Duduk lagi dok. Iya. Lalu selanjutnya kita menilai telapak kaki. Kita melihat telapak kaki. Yang pertama kita menginspeksi apakah melihat apakah ada tanda-tanda inflamasi. Lalu kita menilai perubahan warna kulit, apakah ada kemerahan, ekimosis dan lain. Lalu kita menginspeksi apakah ada pembengkakan udem. Lalu kita menilai NTP1 untuk menilai apakah ada pembengkakan karena artritis gout atau asam urat. Baik, semua terlihat tampak normal ya Pak. Oke dok. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan yang saya dapat tadi, kemungkinan Bapak menderita osteoartritis. Nah, osteoartritis itu yang dimana bisa disebut radang sendi. Karena mungkin karena akibat penuaan atau karena infeksi. Nah, nanti Bapak saya akan memberikan beberapa resep obat untuk sementara meredakan sendinya ya Pak, rasa nyeri sendinya. Nah, nanti Bapak bisa tebus di apotek terdekat. Oke, apakah ada keluhan lain lagi Bapak yang bisa saya bantu? Atau Sejauh ini udah cukup dok. Oke, baik, sudah cukup ya. Baik, kalau misal ada keluhan lain lagi Bapak, mungkin Bapak bisa datang ke puskesmas untuk memeriksa lagi. Oke, baik Bapak, sudah tidak ada keluhan lagi ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak, semoga Bapak lekas sembuh. Bapak kalau bisa memperbanyak ibadah dan doa ya. Oke dok. Terima kasih. Kasih dok. Mari dok. Ya.